Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Hadirin dan pemirsa yang Allah muliakan, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita, sehingga tak terasa waktu sebentar lagi kita berada di bulan Ramadan. Tidak lama lagi kita akan berpisah dengan bulan Ramadan. Tentu hati umat muslim mana yang tidak merasa sedih akan berpisah dengan bulan yang mulia, bulan yang suci, bulannya Al-Quran. Tapi kita berharap semoga di sisa waktu yang ada ini kita bisa memaksimalkan diri kita untuk beribadah dengan sepenuhnya, dengan maksimal. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah, uswah dan qudwah kita semua, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang Allah muliakan, bertemu lagi dengan program Betah Belajar Tahsin. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas pembukaannya makharijul huruf. Kita sudah mengenal apa itu makharij, makhraj, apa itu huruf, pembagian huruf, jenis-jenis huruf kita sudah belajar. Bahkan alhamdulillah kemarin juga sudah ada yang mendapatkan hadiah untuk kuisnya. Nah, insya Allah di bagian akhir pada pertemuan ini juga akan ada kuis yang sama insya Allah. Seperti apa? Nanti kita lihat. Kita langsung saja pada materi. Hadirin yang Allah muliakan dimanapun berada, untuk materi hari ini kita akan membahas tentang inti dari makharijul huruf itu sendiri. Materi yang akan kita bahas diambil berdasarkan salah satu kitab yang seringkali dijadikan dasar utama dalam pembahasan tajwid, yakni kitab Muqaddimah Al-Jazariyah yang sering dikenal dengan Matan Al-Jazariyah, yang ditulis oleh Ibnu Al-Jazari rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Semoga Allah merahmati beliau dan menjadikan manfaat ilmunya bagi beliau dan bagi kita semua, fid dharain, di dunia dan di akhirat. Hadirin yang Allah muliakan, pembahasan tentang makharijul huruf, maka setelah kita memahami apa makna, apa arti dari makharij dan huruf itu, maka kita masuk sekarang huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran. Yang kemarin kita bahas tentang huruf asliyah, huruf asli, huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah yang ada dalam Al-Quran yang digunakan dalam bahasa Arab, itu dari mana keluarnya? Nah, huruf apa dari mana kita bahas sekarang? Nah, sebagai pembukaan untuk membahas tentang makharijul huruf yang akan kita bahas berdasarkan tadi yang saya sampaikan, yakni berdasarkan kitab Matan Al-Jazariyah. Di sana disebutkan bahwa makharijul huruf sab'ata asyar. Jumlah makharijul huruf itu ada 17. Ada 17 makhraj. Itu makhraj far'i, makhraj cabang. 17 makhraj ini untuk 29 huruf yang sudah kita bahas sebelumnya, itu untuk atau dikelompokkan menjadi 5 makhraj amah, 5 tempat keluarnya huruf kelompok yang umum. 17 itu rinci, 5 yang umum, yang saya yakin ini sudah sering dikenal juga. Kita sampaikan. Yang pertama adalah makhraj, yang pertama adalah al-jauf. Al-jauf atau rongga, yakni huruf-huruf yang keluar dari rongga mulut dan rongga tenggorokan, tajwiful fammi dan tajwiful halqi. Rongga mulut dan rongga tenggorokan bersambung, itu satu makhraj namanya al-jauf. Kemudian makhraj ammah yang kedua, makhraj umum yang kedua, yakni al-halqu. Makhrajnya al-halqu, tenggorokan. Tenggorokan kita juga tahu ada beberapa makhraj. Di sini ada 3 makhraj dan ada 6 huruf. Masing-masing makhraj ada 2 huruf. Yang ketiga, makhraj yang ketiga yaitu makhrajnya al-lisan, lidah. Makhraj tempat keluar huruf yang melibatkan lidah. Nanti lidah ini ada yang berhubungan dengan langit-langit, ada yang dengan gigi, geraham, dengan pangkal gigi atas, dengan ujung gigi, dan seterusnya. Nanti huruf apa saja nanti akan kita bahas.
Yang ketiga al-lisan. Al-lisan ini ada sekitar 10 makhraj. Lidah saja mengeluarkan 10 makhraj atau menjadi tempatnya keluar huruf, 10 tempat keluar. Jumlah hurufnya itu sampai 18. Kemudian yang keempat adalah makhrajnya asyafatain, yaitu asyafatan, dua bibir. Bibir atas dan bibir bawah itu mengeluarkan huruf tertentu, dan dari sini ada 2 makhraj dan totalnya ada 4 huruf. Dan yang terakhir, yang kelima, itu adalah makhrajnya gunnah. Makhraj gunnah ini satu makhraj nanti, tapi bukan untuk huruf tetapi untuk sifat huruf. Nanti akan kita bahas dari 5 makhraj ammah ini makhrajnya apa saja dan hurufnya apa saja. Nanti akan kita bahas secara rinci. Pemirsa yang Allah muliakan dimanapun Anda berada, sekarang kita bahas makhraj ammah tadi yang 5, yang umum itu kita bahas satu persatu. Nah, kalau dibaca dulu dari matannya, dari dalilnya itu kepanjangan, jadi kita langsung fokus pada pembagian makhrajnya dan jenis-jenis hurufnya atau nama-nama hurufnya. Baik, kita bahas dari yang pertama. Yang pertama adalah makhraj al-jauf, tempat keluarnya huruf yang disebut dengan al-jauf atau rongga. Rongga yang dimaksud adalah rongga mulut sampai rongga tenggorokan, sampai ya, jadi bersambung. Huruf yang keluar dari sini, Imam Al-Jazari rahimahullah menyampaikan fa'aliful jaufi wa ukhtaha wa hi huruf maddin lil hawa'i tantahi. Maka yang keluar dari al-jauf ini yang pertama adalah alif. Fa'aliful jauf. Alif itu keluar dari al-jauf, atau di riwayat lain lil jaufi alif. Dari al-jauf keluar huruf alif. Satu saja? Tidak. Ada alif, kemudian wa ukhtaha, dan 2 saudara alif. Alif punya saudara? Ya, ada 2 saudaranya, yakni huruf mad. Jadi alif ini termasuk huruf mad, dan 2 saudaranya yang termasuk huruf mad, yaitu waw dan ya maddiyah. Sekali lagi, waw dan ya maddiyah saudaranya alif, sama-sama keluar dari al-jauf, rongga mulut dan rongga tenggorokan. Nah, sekarang bagaimana cara mengucapkan alif, waw dan ya ini dari rongga mulut? Nah, hadirin yang muliakan, perlu dipahami dulu. Yang dimaksud di sini adalah huruf mad, maka disebut alif, waw dan ya maddiyah. Huruf mad, alif, waw dan ya huruf mad. Jadi bukan waw yang biasa kita sebutkan wa, bukan, atau ya, bukan, tapi yang dimaksud ini adalah huruf mad dan huruf lin. Maksudnya posisinya adalah kalau di dalam bacaan Al-Quran itu ketika alif yang sebelumnya ada fathah, ya yang sukun sebelumnya ada kasroh, dan waw ketika sukun dan sebelumnya ada dhammah. Maka ini yang dimaksud dengan alif, waw dan ya maddiyah, atau kita kenal dengan huruf mad. Dan ini 3 huruf ini keluar suaranya dari al-jauf, tidak melibatkan yang lain dan tidak menempel, tidak ada bagian tubuh, anggota tubuh yang menempel, tidak ada, kosong saja dari mulut sampai tenggorokan. Nah, kapan ini muncul? Contohnya apa? Contohnya ini berkumpul dalam satu kata, nuhiha. Nuhiha, bukan nunnya tapi panjangnya, nun dhammah bertemu dengan waw sukun, hi, kasrah bertemu dengan ya sukun, hi, madnya panjangnya itu dari al-jauf. Kemudian fathah bertemu dengan alif. Yang ketiga ha. Andaikan kita baca panjang ha, terus lil hawa'i tantahi sampai nafasnya habis, itu punyanya al-jauf, punyanya rongga. I juga sama ketika kasrah, i sepanjang apapun itu dari al-jauf.
bergeser saja lidah yang asalnya dia menempel ke satu tempat di dalam mulut, suaranya berubah dan itu sudah bukan al-jauf lagi, maka jadi makhraj huruf yang lain. Sekali lagi, yang pertama, makhraj yang pertama adalah al-jauf, tempat keluarnya huruf-huruf mad. Mad artinya panjang, jadi bacaan panjangnya hurufnya apapun. Sekali lagi, huruf apapun sebelum panjang, ketika dia masuk ke mad panjang, maka dia menjadi punya al-jauf. A, ba, ta, tha, huruf apapun, a-nya yang panjangnya itu punya al-jauf. Yang pertama, nanti kita akan masuk pembahasan yang kedua, makhraj berikutnya. Baik pemirsa yang budiman, tadi makhraj yang pertama ya, makhraj yang pertama al-jauf. Kita masuk makhraj yang kedua. Makhraj yang kedua, summa li aqsal halqi hamzun ha'u. Makhraj yang kedua keluar dari tenggorokan. Tadi disampaikan di awal, tenggorokan itu pada tenggorokan atau al-halqu ada 3 makhraj. Makhraj yang pertama adalah aqsal halqi, tenggorokan yang paling jauh. Kok paling jauh? Aqsa bahasa Arab bil makna ab'ad, yang paling jauh, paling dalam. Di dalam bahasa Arab khususnya ilmu tajwid, makin ke dalam itu makin jauh. Nah, tapi seringkali kita kenal kalau aqsal halqi itu adalah pangkal tenggorokan. Boleh, tidak apa-apa sebut dengan pangkal tenggorokan karena bagian pangkal dari tenggorokan. Tapi maksudnya adalah aqsa itu adalah yang paling jauh. Khawatirnya kalau diterjemahkan dengan pangkal saja tanpa diperlihatkan, ditunjukkannya di sini. Padahal di sini bukan pangkal. Ya, pangkal tenggorokan itu adanya di sebelah sini, tengah-tengahnya leher. Leher kan bukan tenggorokan ya, leher, tapi tenggorokannya di sebelah sini. Ujungnya itu adalah yang dimaksud dengan tempatnya pita suara. Itu aqsal halqi. Pada aqsal halqi ini atau pangkal tenggorokan kita sebutkan, maka keluar 2 huruf. Summa li aqsal halqi hamzun ha'u. Huruf hamzah dengan huruf ha, maka bunyinya a, ha, a, ha. Sebelumnya pernah dibahas untuk mengetahui makhraj sebuah huruf dengan cara huruf tersebut disukunkan dan pada huruf sebelum huruf tersebut diberikan hamzah yang berharakat fathah. Maka kita mengetahui huruf hamzah keluar dari mana? A, a. Kalau ha, itu ha. Hamzah dan ha keluar dari pangkal tenggorokan. Bedanya, yang membedakan 2 huruf ini adalah sifat. Makhrajnya sama, beda sifat. Kalau hamzah a disukunkan nggak ada suara. Kalau ha disukunkan masih ada udara yang mengalir, masih ada suara yang mengalir. Ini nanti kalau ada kesempatan berikutnya kita bahas tentang sifatul huruf. Sekarang tentang makhraj dulu. Huruf hamzah dan a keluar dari pangkalnya tenggorokan. Makhraj yang kedua dan makhraj yang pertama untuk tenggorokan. Makhraj berikutnya adalah summa liwasṭihi fa'ainun ha'u, keluar dari tengahnya tenggorokan. Dari tengahnya tenggorokan keluar 2 huruf juga, yakni ain dan ha. Saya ulangi, ain dan ha ini keluar dari tengahnya tenggorokan. A, ha disukunkan, a dan Kekeliruan yang sering terjadi ketika menyebutkan huruf ini, terutama menyebutkan huruf ain. Huruf ain ini seringkali masyarakat kita menyebutkannya dengan melibatkan rongga hidung, sehingga bunyinya a. Kalau a itu pakai hidung, a pakai rongga hidung. Ini keliru. Kenapa? Karena huruf ain ini tidak boleh melibatkan rongga hidung, tetapi dia dari tengah tenggorokan.
itu ain, sama dengan ha, ha, ah, ha, ah. Yang membedakan dua huruf ini adalah sifatnya. Makhrajnya sama, satu makhraj, wasatul halqi, tetapi sifatnya berbeda, sehingga ketika pengucapan pun berbeda. Iyyaka na'budu, na'budu, wa iyyaka nasta'in, ain. Kalau masuk hidung, ain masuk hidung, tidak boleh. Nasta'in, ain tidak masuk hidung. Ya, hati-hati untuk ain dan ha. Makhraj ketiga atau kedua pada al-halqu. Makhraj berikutnya terakhir pada al-halqu, makhraj ketiga atau makhraj keempat dari awal tadi. Ini namanya adnal halqi. Ujungnya tenggorokan. Nah, maksudnya sebetulnya makna adna itu bil makna dengan arti aqrab, paling dekat. Ini tadi paling jauh, aksal halqi paling jauh atau lebih jauh. Adna paling dekat. Maksudnya dari mana? Dari depan, dari mulut. Adnal halqi bagian tenggorokan yang paling dekat ke mulut. Itu maksudnya. Kalau aqsa tadi paling jauh. Dari adnal halqi keluar juga dua huruf. Nah, adnaha ghainun kha'uha. Dari adnal halqi keluar ghain dan kha. Sekali lagi, yang keluar ghain dan kha. Bunyinya berbeda. Sekali lagi, karena sifatnya berbeda. Makhrajnya sama. Gha, kha, au, gha, kha. Ini tidak ada padanan huruf dalam bahasa kita. Sehingga ini betul-betul harus ada upaya khusus, ya. Jadi kha ini murni dari bahasa Arab. Gha sama dengan g beda. G gajah beda dengan ghaza, beda, ya, tidak bisa disamakan. Itu yang ketiga di al-halqu, aqsal halqi, wasatul halqi dan adnal halqi. Tiga makhraj pada halqu, al-halqu pada tenggorokan, masing-masing dua huruf menjadi 6 huruf. Pemirsa yang Allah muliakan, dimanapun Anda berada, sudah dua makhraj ammah yang kita bahas, al-jauf dan al-halqu. Al-jauf satu makhraj saja, al-halqu ada 3 makhraj. Jadi makhraj far'inya, makhraj cabangnya kita sudah membahas 4 makhraj. Kita masuk makhraj ammah yang ketiga. Jadi makhraj umum yang ketiga yakni al-lisan, yaitu al-lisan, lidah. Dari lidah tadi disampaikan ini memiliki makhraj yang paling banyak sampai 10 makhraj dan hurufnya yang paling banyak. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, untuk lidah, makhraj yang pertama yakni keluar dari pangkal lidah, aqsal lisan, atau bagian lidah yang paling jauh, paling dalam, yakni aqsal lisan, pangkal lidah. Yang kita biasa menyebutnya pangkal lidah. Dari pangkal lidah ini keluar ada 2 makhraj, masing-masing 1 huruf. Saya ulangi, 2 makhraj untuk pangkal lidah. Nah, makhraj yang pertama yakni makhraj pangkal lidah bertemu dengan langit-langit mulut yang bagian empuk, al-lahmi, al-hanakul a'la, al-lahmi. Langit-langit yang atas yang empuk, yang tidak ada tulangnya. Kalau kita susur dengan lidah bagian depan atas langit-langit itu nanti kerasa keras, tiba-tiba ada yang lembut, yang empuk. Itu adalah tempat keluarnya yang ini. Huruf apa yang keluar? Hurufnya qaf. Nah, jadi wal qafu, dalilnya wal qafu aqsal lisani fauqu. Qaf keluar dari aqsal lisan, pangkal lidah, fauqu,
Faukunya maksudnya adalah atas, langit-langit bagian atas, yang bagian atasnya. Apa atas, kok atas-atas? Bagian atas yang dimaksud adalah makin ke dalam. Tadi sudah dibahas, makin ke dalam mulut maka makin jauh, makin atas ya disebutnya. Nah, ini maksudnya fauku, bagian atas. Langit-langit atas yang empuk, yang daging tidak ada tulangnya, ditempel dengan pangkal lidah, maka keluar huruf qaf. Bunyinya qa, ti, qu. Kesalahan yang sering terjadi adalah ditelan i, qu. Takalluf, berlebihan. Bukan tapi ti, qu. Ketika sukun tidak ada suara. Nah, nanti ketika membaca ada sifat yang bersamai, yaitu ada sifat qalqalah dan seterusnya. Nah, tapi itu keluar huruf qaf, makhraj yang pertama dan huruf yang pertama pada al-lisan. Yang kedua, makhraj yang kedua masih dari pangkal lidah, tetapi menempel pada langit-langitnya yang berbeda. Bergeser sedikit ke depan, langit-langitnya bergeser sedikit ke depan. Langit-langit itu ada yang empuk, ada yang keras. Nah, antara empuk dan keras ini lidahnya menempel di situ, maka keluar huruf berikutnya atau makhraj yang kedua untuk lidah, yakni kaf. Jadi kaf ini keluar dari bagian lebih depan daripada qaf. Kalau qaf lebih dalam, lebih depan sedikit, bergeser sedikit jadi huruf kaf. Makanya hadirin yang Allah muliakan, ketika kita menggeserkan lidah sedikit saja itu bisa mengubah huruf. Kenapa? Karena makhrajnya berubah. Tadi qaf di dalam, ko, digeserkan ke depan sedikit, walaupun bunyinya ko, itu sudah bukan punya qaf, itu punyanya kaf. Walaupun bunyinya kita kan, ko, ya nggak bisa, itu punyanya kaf, karena langit-langitnya bagian lebih depan. Maka harusnya ko, itu huruf qaf, dan ka, ki, ku, ak. Nggak ada suara juga, nah, urusan sifat ya, nanti ada hamzahnya ak dan seterusnya. Ya, tapi ini dua makhraj, dua huruf yang pertama untuk al-lisan. Nah, makhraj yang ketiga pada lidah ada pada bagian tengah lidah. Kalau ini penampang lidah, ini aqsal lisan atau pangkal lidah, ini yang tengah lidah, wasatul lisan, lidah bagian tengah. Apa dalilnya? Dalilnya wal wastu fajimu asyinu ya, wal wastu fajimu syinu ya. Dari tengah lidah keluar tiga huruf, yaitu jim, shin, dan ya. Tiga huruf ini satu makhraj, tapi hati-hati loh, ini sifatnya sangat berbeda sekali satu dengan yang lainnya. Jim, tengah lidah menempel dengan langit-langit atas. Saya ulangi, menempel sehingga sangat kuat. Ja, ji, ju, disukunkan aj, ij, uj. Nggak ada suara, nggak ada apa-apa. Itu huruf jim. Yang kedua pada tengah lidah, yakni huruf shin. Fajimus shinu, shin. Pada huruf shin, shin ini agak renggang, lidah dengan langit-langit agak rendah, memungkinkan ada suara dan udara yang menyebar di atas lidah. Di ruang antara lidah dengan langit-langit ada celah, maka ketika menyebutkan huruf shin ini ada udara yang menyebar dan suaranya, sehingga kita kenal dengan sya bunyinya. Sya, shi, shu, ash, ish, ush. Kekeliruan yang sering terjadi di masyarakat ketika menyebutkan huruf shin ini monyong, bunyinya sya, sya, shi, ash, asyaitoni, asyaitonu. Tidak, sekali lagi dia bukan huruf bibir. Bibir belum kita bahas. Ini huruf lidah bagian tengah, wasatul lisan. Jadi tidak ada dibarengi dengan monyongnya bibir. Cukup lidah saja. Asya, asyi, asyu, sya, shi, shu. Begitu. Satu lagi, huruf yang ketiga untuk makhraj
wasatul lisan. Tengah lidah, makhraj yang ketiga adalah huruf yang ketiga adalah ya. Loh, bedanya dengan yang pertama apa? Yang pertama tadi al-jauf itu ya-nya ya mad, ya sukun yang sebelumnya kasroh atau sebelumnya fathah. Kalau sebelum fathah jadi huruf lin disebutnya. Kalau kasroh sebelumnya jadi mad tabi'i atau mad asli. Tetapi ketika di tengah lidah ini, maka ya ini termasuk ya ghairu maddiyah. Ghair maddiyah, ya bukan ya mad, tapi ya biasa yang ketika hidup ya, yi, yu, ayya, iyi, uyu, itu yang qalibu nabiyina, nabiyyi, itu ya yang dimaksud. Jadi ya-nya ya ghair madiyah, ya bukan ya-nya mad, tapi ya yang biasa. Begitu. Yang kedua, yang ketiga di al-lisan, al-jauf, al-halqu, dan al-lisan. Al-lisan baru yang ketiga makhrajnya ya. Tadi di aqsal lisan ada 2 makhraj, kemudian ini yang ketiganya wasatul lisan. Baik, pemirsa yang Allah muliakan, alhamdulillah tadi kita sudah membahas al-jauf, kemudian al-halqu, al-lisan. Kita sudah 3 makhraj di al-lisan, yakni makhraj al-lisan aqsal lisan fauku untuk huruf qaf dan aqsal lisan asfalu untuk kaf. Kemudian yang ketiganya wasatul lisan, tengah lidah. Berikutnya kita akan membahas makhraj keempat dari lidah, yakni pinggiran lidah. Kalau kita lihat bentuk lidah seperti ini penampang lidah. Lidah kita kan tebal, maka ada penampang sampingnya tebal ini. Bagian ini yang saya tunjukkan ini disebut dengan pinggiran lidah. Dalam istilah tajwid, dalam bahasa Arab disebut dengan hafatul lisan. Saya ulangi, hafatul lisan, pinggiran lidah. Dari pinggiran lidah ini juga keluar huruf tertentu sehingga disebut dengan makhraj juga. Ada makhraj pada pinggiran lidah atau hafatul lisan. Berdasarkan matan atau dari kitab Muqaddimah Al-Jazariyah, bunyinya adalah waldadu min hafatihi id waliya. Artinya huruf dhad itu keluar dari pinggiran lidah. Idwaliya ketika menempel. Loh, menempel yang mana? Pinggiran lidah. Kalau yang pinggirnya ada 2, kanan dan kiri, maka pinggiran lidah ini menempel pada gigi geraham kanan dan atau kiri, maka keluarlah huruf dhad. Saya ulangi, dalilnya itu waldadu min hafatihi idwaliya li adras, ladrosa min aisara yang kiri, au yumnaha atau yang kanan. Jadi pinggiran lidah yang kiri menempel ke geraham kiri, atau yang kanan yang menempel ke geraham kanan, atau dua-duanya. Jadi ada 3 pilihan untuk mengucapkan huruf dhad itu. Pinggiran lidahnya menempel pada gigi geraham yang atas, yang kiri atau yang kanan, atau dua-duanya, sehingga posisi lidahnya begini. Kemudian berikutnya, ujung lidahnya, lidah bagian depan itu menyentuh langit-langit. Nah, jadi posisinya begini. Ini untuk huruf dhad. Jadi kalau menempel dua-duanya, kalau sebelah begini, kalau dua-duanya begini, lidah bagian depannya menyentuh langit-langit. Yang pinggir ini menempel dan menekan, yang depannya itu menyentuh langit-langit. Itu keluar huruf dhad.
wal dadu min hafatihi idwaliya lal drosa min aisara au yumnaha. Itu huruf dad. Huruf dad ini unik sekali. Tidak ada bahasa apapun di dunia yang memiliki huruf seperti karakternya huruf dad. Hanya di bahasa Arab, sehingga bahasa Arab juga dikenal dengan bahasanya dad. Al-lughah al-dad, bahasanya huruf dad. Dan Rasulullah SAW pernah menyampaikan dalam sebuah hadisnya bahwa aku, kata beliau, orang yang paling fasih ketika menyebutkan huruf dad. Sahabatnya sekalipun tidak ada yang sama seperti Rasul yang paling fasih, saking sulitnya. Nah, kita bisa berupaya semaksimal mungkin untuk menyebutkan huruf dad, do, dan tidak boleh monyong do, tapi do, al, do, di, du. Ketika fathah, kasrah, dhamma bunyinya begitu. Ketika sukun, al, il, ul, walau, lau, do, walau, dolin, dan seterusnya. Itu huruf dad. Para pemirsa yang Allah muliakan, dari pinggiran lidah bukan hanya huruf dad, ada satu lagi dengan makhraj berbeda tentunya. Dari pinggiran lidah ada pinggiran lidah bagian depan. Tadi pinggiran lidah yang pinggirnya, kemudian sekarang pinggiran lidah yang bagian depan atau adena hafatil lisan. Huruf apa yang keluar? Yakni huruf lam. Seringkali kalau kita menyebutkan, ditanya misalkan, huruf lam keluarnya dari lidah bagian mana? Bagian ujung. Padahal kalau dalam bahasa tajwid nanti ada macam-macam, ujung itu yang mana istilahnya. Nah, maka untuk lam ini disebutnya dengan adena hafatil lisan. Adena hafatil lisan. Ya. Jadi walamu adenaha limuntahaha. Dari segini ini areanya huruf lam. Dari lidah saja tidak menempel dengan langit-langit yang bagian depan, yang keras. Langit-langit bagian depan. La, al, il, ul, la, li, lu. Jadi sekali lagi, lam itu dari pinggiran lidah bagian depan. Jadi ada dua makhraj pada pinggiran lidah, huruf dad untuk makhrajnya pinggiran lidah dengan geraham, dan adena hafatil lisan, pinggiran lidah bagian depan keluar huruf lam. Pemirsa yang Allah muliakan, makhraj berikutnya masih dari lidah. Masih dari lidah, makhraj berikutnya yakni wan nunu min tarafihi tahtu ja'alu. Keluar huruf nun. Dari mana? Nah, ini baru yang sering diterjemahkan sebagai ujung lidah. Min tarafihi, dari ujungnya lidah. Min tarafil lisan, dari tarful lisan, dari ujungnya lidah. Maka keluar huruf nun. Bagaimana ujung lidah? Saya ulangi dari awal tadi. Ini pangkal lidah, aqsal lisan. Yang bagian tengah wasal tulisan, dan bagian depan daerahnya segini, ini tarful lisan. Saya ulangi, ini aqsal lisan, wasal tulisan, dan tarful lisan. Jadi ini ujung lidah itu tarful lisan. Daerah apa? Daerah nun. Nah, wan nunu min tarafihi tahtu ja'alu. Nun keluar dari ujungnya lidah, tahtu ja'alu. Tahtu itu apa? Di bawah. Di bawah apa? Di bawahnya yang lam. Saya ulangi lagi nih. Tadi kalau bahasa fauku itu makin ke dalam, makin atas, makin ke dalam. Maka kalau ada kata tahtu, ini di bawahnya berarti makin ke depan. Lam itu tadi adena hafatil lisan, pinggiran lidah paling depan, yang ujungnya dengan langit-langit yang keras. Huruf nun, kalau ini langit-langit, lamnya di sini, maka huruf nun lebih depan sedikit, tahtu di bawahnya, berarti lebih depan sedikit. Itu tempatnya huruf nun. Bukan ini, kalau lidahnya begini ini untuk lam, tapi nun ini tarful lisan begini. Na, ni, nu, an, in, un. Tempatnya nun. Kalau bahasa kita tempatnya n dan huruf d itu di situ, nun. Ya, wan nunu min tarafihi tahtu ja'alu. Kemudian berikutnya masih di daerah yang sama, dekat dengan lam, dekat dengan nun, keluarlah huruf ra. Dalilnya warra yudanihi lidhahrin adkhalu. Dari bait ini muncul beberapa pemahaman. Maknanya berbeda-beda.
sesuai dengan yang kami pelajari dari para guru kami. Warra dan huruf ra keluar yudanihi dari dekatnya nun tadi. Lam ada nun. Ra ini keluar dari dekatnya nun. Warra yudanihi li dhahrin adkhalu dari punggung lidah. Yang jadi multi persepsi ya, pemahamannya itu tentang li dhahrin. Punggung lidah itu yang mana? Yang atas atau yang bawah? Kalau kita julurkan lidah kita, punggung itu yang ini atau yang ini? Kami belajar dua-duanya. Karena ada sebagian guru mengatakan ya punggung itu yang atas ya, seperti kita ini. Punggung mana? Ya atas punggung, karena punggung tangan. Maka bawah itu ya bukan punggungnya, perutnya. Nah, sementara ada ulama yang lain mengatakan punggung lidah itu yang bawah. Coba kita lihat. Warra yudanihi li dhahrin adkhalu, dan ra huruf ra keluar dari dekatnya huruf nun, langit-langitnya maksudnya di dekat huruf nun, tapi bagian ujung lidahnya. Li dhahrin punggung lidah adkhalu. Kalau kita katakan punggung lidah yang atas, ini punggung lidah, maka berpengaruh pada penerjemahan kata berikutnya. Li dhahrin dari punggung lidah, bagian ujungnya, torfunnya, adkhalu lebih dalam. Lebih dalam, lebih masuk. Apanya lebih masuk? Lidahnya. Ini kan tadi torful lisan segini, maka di bagian yang sebelah sini ini untuk ro, ri, ru, ar, ir, ur. Huruf ro sebelah sini adkhalu, bukan di sininya, tapi di bagian sini adkhalu lebih dalam, lebih masuk. Itu daerahnya di mana? Langit-langitnya di dekat nun. Berarti urutannya kalau dari dalam lam, nun, ro. Kalau kita terjemahkan punggungnya ini. Kalau kita terjemahkan punggungnya yang bawah, bahwa punggung lidah itu bagian bawah. Kalau kita julurkan lidah, yang bawahnya ini adalah huruf punggung lidah. Maka penerjemahannya li dhahrin adkhalu, bagian punggung lidah kalau yang bawah, adkhalu maksudnya langit-langitnya lebih dalam. Jadi bukan urusan lidah, adkhalu ini untuk langit-langit, adkhalu lebih masuk ke dalam. Jadi urutannya kalau menerjemahkan yang bawah sebagai punggung lidah, urutan hurufnya dari dalam lam, ra, nun. Saya ulangi, kalau yang bawah ini punggung lidah menurut kita lam, ra, nun. Tetapi kalau punggung lidah menurut kita yang atas, maka lam, nun, ra. Urutannya, maaf. Begitu ya. Jadi yang mana yang benar? Sekali lagi, kami belajar dua-duanya. Jadi ketika talaki dengan guru yang ini, ya ro-nya kalau saya pribadi menggunakan yang atas, ro tidak masalah. Tapi ketemu dengan guru yang lain, saya menggunakan bunyi ro-nya dengan lidah yang atas, itu dikoreksi. Minta diulangi, ulangi lagi. Saya dengan masih yang sama, ulangi lagi. Masih belum dijelaskan, kemudian saya coba, karena saya pernah mendapat materi ini, kemudian saya balik menggunakan lidah yang bawah. Ro, kemudian baru dibetulkan, baru dianggap betul. Nah, yang itu yang sahih, kata guru kami. Jadi, kalau kami bertalaki dengan guru ini, berarti ro-nya menggunakan lidah yang bawah. Bertalaki dengan guru yang lain, maka ro-nya menggunakan punggung lidahnya itu lidah yang bagian atas. Sampai ro dulu, kita lanjutkan berikutnya. Pemirsa yang Allah muliakan, pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada. Tak terasa, waktu juga yang membatasi pertemuan kita, sehingga pertemuan kita, pembahasan tentang makhrijul huruf dicukupkan sampai sini saja, dan insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Nah, sebelum kita akhiri, kita simpulkan dulu pertemuan hari ini kita mendapat apa? Hari ini kita sudah membahas tentang makhrijul huruf. Makhraj mulai dari makhraj yang keluar dari rongga mulut dan rongga tenggorokan, kemudian tenggorokan dan seterusnya. Maka kita sudah banyak sekali nih makhrajnya. Nah, tapi tidak perlu disebutkan. Nanti akan menjadi kuis, ya. Seperti pekan kemarin, kami ucapkan selamat yang mendapatkan hadiah.
maka hari ini pun akan ada hadiah tersedia untuk yang lainnya bagi Anda yang beruntung. Nah, sekali lagi pembahasan makharijul huruf hari ini dengan contoh hurufnya juga, dengan bagaimana cara pengucapannya sudah kita bahas, mulai dari huruf mad yang pertama sampai yang terakhir barusan yang keluar dari lidah. Dan huruf yang terakhir yang kita bahas adalah huruf ra. Jadi huruf lam, nun, ra. Dari ujung lidah ada huruf nun dan huruf ra yang barusan kita bahas. Semoga ilmu yang kita bahas pada hari ini menjadikan manfaat untuk diri kita, menjadikan kita semangat untuk tetap belajar Al-Quran, wabil khusus semangat belajar membaca Al-Quran. Karena kewajiban setiap orang muslim dalam membaca Al-Quran adalah tartil, wajib tartil. Ketika tartil, pahala yang Allah siapkan sangat banyak sekali. Apalagi di bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan penuh keberkahan, bulannya Al-Quran. Ayo kita semangat belajar Al-Quran. Ayo kita semangat membaca Al-Quran. Terima kasih. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Untuk pertanyaan kuisnya adalah, silakan catat, silakan jawab di komentar di YouTube ini. Pertanyaannya adalah, sebutkan nama-nama 5 makhraj ammah yang tadi dibahas. Nama-nama makhrajnya apa saja? 5 saja. Pertama menjawab dan yang paling tepat 3 orang akan mendapatkan hadiah Al-Quran dengan dicetak nama sesuai dengan yang dikehendaki oleh pemenangnya. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa a'fu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.